Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, murid-murid hadirin yang pengen belajar matematik? Ya, baik, hari ini kita akan bahas tentang materi PAT khusus tentang segitiga, segi empat, dan juga sedikit tentang statistika karena materi ini belum sempat diajarkan di kelas karena kita sudah terhambat dengan COVID-19 ini. Makanya Ibu bahas di sini sedikit aja kisi-kisinya yang akan kira-kira ditanyakan di PAT. Baik. Yang pertama tentang persegi dulu. Persegi berarti kamu harus tahu sifat-sifat persegi itu seperti apa. Dia apa saja, berarti ya sisinya sama panjang, terus kedua diagonalnya berpotongan, dan kedua diagonalnya berpotongan membentuk 90 derajat, lalu kedua diagonalnya sama panjang, dan ada 6 cara untuk menempati bingkainya ya. Sebagaimana kita tahu ada berapa banyak dia sudut simetrinya, dan itu untuk bisa melipat ya, bisa dilipat, bisa diputar gitu, dan itu bisa 6 cara. Oke. Terus yang selanjutnya, yang selanjutnya tentang di PAT ini juga biasanya akan membahas tentang menentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya. Jadi menentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya seperti ini contohnya. Ada persegi ABCD, kelilingnya 64, maka berapakah luasnya? Berarti kalau sebuah persegi itu kan pasti panjangnya sama sisinya. Kalau dia kelilingnya 64, otomatis karena sisinya ada 4, pasti kan sisinya 1, ini 1, 2, 3, 4 itu sama. Berarti keliling 64 itu bisa langsung kita bagi dengan 4. Jadi 64 dibagi 4 ya. Jadi kita bisa dapat langsung sisinya, yaitu 64 bagi 4 berapa? 16 ya. Jadi kalau misalnya udah ketahuan sisinya berapa, untuk mencari luas tinggal sisi kali sisi. Seperti itu ya. Terus bagaimana selanjutnya menentukan keliling dan luas dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa luas ini bisa diperoleh dari alas dikali tinggi dibagi 2, tetapi masalahnya ini alasnya belum ketemu. Bagaimana caranya menemukan alas ini? Ini kan segitiga siku-siku. Sisi miringnya sudah ketahuan 29, salah satu sisi tegaknya 21. Berarti kita boleh pakai Pitagoras. Bagaimana Pitagoras? Pitagoras itu adalah bagaimana? Kuadrat sisi miring ini adalah jumlah dari kuadrat kedua sisinya. Berarti kalau 29 ini kuadratnya dikuadratkan, berarti ini bisa dicari dari kuadrat 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat ya. Seperti ini. Jadi hasilnya akar dari 29 kali 29 841, 21 kali 21 441, berarti kuadrat PQ adalah 841 dikurangi 441, berarti 400. Jadi akarnya adalah 20 ya. Nah, setelah itu kalau ini sudah ketemu, ini 20, berarti otomatis baru kita bisa menentukan luasnya. Luasnya berarti alasnya kali tinggi dibagi 2, alasnya 20 kali 21 dibagi 2. Seperti itu ya, tinggal dihitung deh. 20 kali 21 bagi 2. Jadi dapatnya 210. Kamu hitung sendiri lah ya. Bisa. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan panjang diagonal persegi kalau luasnya diketahui. Misalnya ya diketahui luasnya 36. Ingat persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti kalau luasnya diketahui kita bisa mencari sisi. Berapa kali berapa yang hasilnya 36 kan begitu ya. Berarti luas sama dengan sisi kali sisi. Luasnya berapa? 36 sama dengan sisi kali sisi. Berarti 36 adalah sisi kuadrat. Berarti sisi adalah akar dari 36 yaitu 6 ya, 6 cm. Jadi kalau kita sudah ketemu sisinya 6, boleh kita mencari panjang diagonal. Panjang diagonal berarti memakai prinsip sama Pitagoras. Sisi di sini 6, di sebelah sini 6. Nah, berarti diagonalnya adalah
Ingat, sisi miring adalah kuadrat, sisi miring adalah jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat dari sisinya gitu. Jumlah kuadrat apa? Ya, jumlah kuadrat. Jadi artinya sisi tegak sudah dikuadratkan, sisi tegak satu lagi dikuadratkan di jumlah. Berarti 6 kuadrat 6 kuadrat berapa? 36. Yang satu lagi 6 juga, berarti 6 kuadrat berapa? 36 juga. Berarti 36 tambah 36 72. Berarti akar dari 72. Akar 72 bentuk sederhananya bagaimana? Akar dari 36 kali 2. 36 akarnya bisa dikeluarkan berarti 6. Nah, akar 2-nya itu tidak bisa, berarti 6 akar 2. Seperti itu. Baik, lanjut ke menentukan keliling belah ketupat. Sekarang kita ke belah ketupat. Kalau keliling belah ketupat jika diketahui luas. Nah, contohnya ini ya, misal belah ketupat luasnya 96. Panjang salah satu diagonalnya 16. Berapakah kelilingnya? Yang pertama, belah ketupat sisinya semuanya sama, itu harus diingat. Yang kedua, ini sepanjang diagonal salah satu sudah diketahui 16. Berarti kalau kita potong ya, si belah ketupat itu menjadi 4, maka bagian sebelah sini jadi segitiga, 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 dan itu segitiga sama siku-siku semua dan semuanya sama. Berarti kita bisa mencari, di sini sudah diketahui sebelahnya berarti 16 itu dibagi 2 berarti 8. Lalu sisi miringnya sudah ketahuan belum ya? Oh iya, luasnya dari luas. Berarti kita cari dulu diagonalnya. Luasnya 96, berarti diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, kita sudah tahu 96 adalah diagonal pertama sudah tahu 16, diagonal kedua belum, berarti kita cari dulu diagonal kedua. Diagonal keduanya berarti 96 sama dengan 16 kali diagonal kedua dibagi 2. 16 bagi 2 ya, berarti 96 kali 2 192 sama dengan 16 kali diagonal kedua. Berarti diagonal kedua adalah 192 dibagi 16 ya, jadi 12 ya. Nah, setelah kita tahu diagonalnya 12 dan 16, maka kita bisa mencari sisinya. Dari apa? Karena diagonal pertama tadi ya 16, yang di sebelah sini 12, berarti kalau kita ambil bagi 4 segitiganya, berarti sisi tegak sebelah sini setengah dari 16, yang sebelah sini setengah dari 12, berarti 8 dan 6. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, berarti sisi miringnya adalah akar dari 64 ditambah 36, berarti akar dari 100. Sisi miringnya berarti 10. Kalau sudah tahu 10, ini semua 10, 10, 10, karena semuanya belah ketupat kan sama semua. Jadi kelilingnya kita tinggal tambahkan aja 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi 40 ya. Baik, lanjut ini. Jika diketahui ya, sekarang diketahuinya kelilingnya. Kalau diketahui keliling belah ketupat, nah sedangkan panjang salah satu diagonalnya 48, nah berapakah luasnya? Berarti kita perlu informasi diagonal yang satu lagi. Nah, oleh karenanya, karena kita butuh informasi diagonal yang satu lagi, kita harus menentukan sisi miringnya dulu ya. Kalau kita belah dia menjadi 4, ini menjadi satu segitiga, siku-siku semua. Ini ukurannya juga sama. Berarti ini panjang ini sampai sini sisi tegak dari segitiganya adalah 24. Nah, kita mencari ini ya, mencari diagonal yang satu lagi. Oke. Bagaimana carinya? Karena kelilingnya sudah diketahui 100, sedangkan sisinya semuanya sama panjang, berarti tinggal 100 dibagi 4. Berarti ini sisi miringnya 25. Di sini sudah kita ketahui 24, berarti kita tinggal nyari sisi tegak yang satu lagi. Bagaimana? Tetap pakai Pitagoras begini. Berarti kita boleh lihat bahwa setengah dari diagonal, karena setengahnya ya di sini ya. Setengah diagonal adalah akar dari 25 kali 25. Berapa? 625 dikurangi yang tadi sudah kita tahu, kita cari 24 dikurangi dikali 24 yaitu 576. Berarti berapa? 625 dikurang 576 akar dari 49 yaitu 7 ya. Jadi kita tahu bahwa setengahnya ini 7, berarti diagonalnya ini karena ini dan ini sama, berarti
7 tambah 7, 14. Jadi kita sudah tahu diagonal keduanya 14. Mencari luas tinggal dikalikan. Berarti diagonal pertama 48 kali 14 tinggal dibagi 2. Jadi hasilnya 336. Seperti ini ya. Lanjut nih. Kalau ada soal seperti ini, luas segitiga sama kaki, alasnya diketahui, kelilingnya diketahui, yang ditanyakan luas. Berarti kita perlu informasi tentang kalau luas, alas kali tinggi dibagi 2. Berarti kita perlu informasi tentang tinggi. Nah, sedangkan tinggi itu belum bisa diketahui kalau sisinya belum diketahui. Makanya karena dia sama kaki ya, di bawahnya 10 sedang kelilingnya semuanya 36, berarti sisi kiri, sisi kanan ya, sisi kiri dan sisi kanan seperti ini kita bisa jumlahin. 36 berarti kurang 10 dulu 26. 26 bagi 2 berarti 13 ya. Coba ini jumlahin deh. 13 sama 13 sama 10 benar gak 36? Ya benar ya. Karena udah benar berarti kita tahu bahwa sisi miringnya 13. Untuk mencari tinggi berarti ini kan di sini ya yang tinggi. Tinggi ini tegak, berarti kita harus pakai prinsip Pythagoras lagi ya. Pythagoras berarti apa? 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nanti berarti berapa? Tinggi adalah akar dari 13 kali 13, 169. 5 kali 5, 25. Berarti akar dari 144. Berapakah itu? 12. Oke. Nah, karena sudah tahu tingginya 12, berarti luasnya, alasnya yang ini ya. Alasnya 10, tingginya 12. Berarti 10 kali 12 dibagi 2. 120 bagi 2, 60 ya gitu. Ya, diketahui sebuah jajar genjang. Nah, di sini AB-nya 36 dan BC berarti satu sisi yang lainnya ada 18, maka mencari kelilingnya mudah ya, tinggal ditambahin aja. Yang samanya ditambahin, dijumlah-jumlahin aja gimana kamu mengelilinginya gitu. Jadi lanjut kita ke soal ini. Nah, coba lihat ya. Ini ada gambar sebuah layang-layang yang kelilingnya adalah 54. Nah, jadi kalau kelilingnya 54 berarti kita bisa tahu ya, sisi ini 17, sisi ini juga 17. Berarti tinggal berapa? 17 tambah 17 itu berapa? 34. Nah, berarti sisi yang lain ini karena ini dan ini sama, maka boleh kita tulis keliling adalah 17 tambah 17 tambah 2 kali sisi yang belum diketahui. Berarti 54 adalah 34 ditambah 2S. Nah, 2 sisi yang belum diketahui itu berarti 54 dikurang 34. Berapa? 20. Berarti masing-masing sisinya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10. Nah, jadi karena dia udah ketahuan ini 10, ini 10. Nah, kita bisa tahu sekarang pekerjaan kita karena yang ditanyakan adalah luas, berarti pekerjaan kita adalah mencari diagonal ya. Diagonal yang mana? Yang ini sudah tahu 6, yang sebelah sini tadi 10. Nah, berarti kita bisa cari ini ya, OD. Nah, kalau kita bisa mencari OD dengan apa? Pythagoras. Berarti ini ya, berapa? Ini 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti 100 dikurang 36 berapa? 64. Akar dari 64 adalah 8. Berarti ini kita sudah tahu ya, ini 8. Otomatis diagonalnya adalah 16. Berarti kita juga bisa menentukan panjang OC. Panjang OC bisa kita lihat. Berarti panjang OC adalah akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat 289 dikurangi 8 kali 8 64, berarti akar dari 225. Berarti panjang diagonal yang ini ya, sebagian dari diagonal AC itu adalah 15. Berarti diagonalnya adalah 15 tambah 6 21. Berarti kita bisa menentukan luasnya adalah 16 ya. Ini 16 dari mana? Ini ya 2 kali 8 dan diagonal yang kedua yang barusan kita ketahui 21. Berarti 16 kali 21 dibagi 2. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, karena PAT ini juga ya, tuntutan kurikulum adalah juga Ibu harus memberikan tentang statistika, jadi Ibu berikan aja beberapa gambaran kisi-kisinya seperti ini. Jadi kalau kita punya diagram, diperlihatkan ada diagram seperti ini, kamu bisa membaca misalnya Januari berapa gitu ya, berapa produksinya, berapa ton. Jadi kalau di sini kan Januari ada tulisannya ini 3 ya, berarti ini 3 ton ya selama Januari.
Februari berapa Bu? Di sini Ibu sudah tulis juga ada 8 ton. Maret, nah ini 10, lalu April 11 ton, lalu Mei 6, lalu Juni 26. Biasanya membaca data ini seputaran itu, misalnya selisih, tahu bulan berapa dengan bulan berapa, atau mungkin jumlah, atau mungkin yang ditanyakan adalah jumlah produksi terkecil itu di bulan apa, atau jumlah produksi terbesar, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau diberikan diagram seperti ini dan diketahui jumlahnya nih, misalnya 72 siswa nih seluruhan. Kalau kita tahu, lihat nih, ini derajat berarti kita tahu sekeliling lingkaran ini adalah 360 derajat. Kalau ini 60 derajat, ini 120, ini 30, berarti otomatis matematika berapa derajat? Berarti matematika adalah, ini kan 180 ya, sama 30 berarti 210, berarti sisanya adalah 150. Berarti matematika, kalau mencari yang bahasa Inggris gampang ya, udah ketahuan ya, 60 derajat, berarti 60 derajat per 360 dikali 72 berapa? 72 360, berarti tinggal coret ya, ini sini 2, di bawah 10. 60 nolnya coret, berarti 6 kali 2 gitu. Bagaimana dengan matematika? Ya seperti itu juga. Berarti tadi kita tahu bahwa sudut ini yang sisa adalah 150. Berarti 150 dibagi 360 dikalikan dengan jumlah seluruhnya 72. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, kalau ada data seperti ini, yang ada data 72, 69, 63, 72 gitu. Nah, rata-ratanya berapa? Berarti kalau ditanya rata-rata, kamu jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 9 ya. Berarti nanti 72 tambah 69 tambah 63 tambah 72 tambah 79 tambah 67 tambah 77 tambah 67 tambah 65 dihitung. Nah, habis itu dibagi dengan 9. Nah, kalau yang ditanyakan modus, berarti kamu cari yang paling sering muncul. Mana tuh yang datanya ada lagi datanya segitu ya. 69 ya, 69 ya kayaknya ya, 69 ya. Ya 69. Oh enggak, 691, 631, 72 ya. 72. Oke, 72. Ada lagi enggak temannya? 67 ada. Nah, 67. Nah, oke. Jadi kamu kalau ditanya modus berarti kamu bisa jawab. Terus bagaimana kalau median? Nanti kalau median diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berapa? 63, habis itu 65, habis itu 67, habis itu 67, habis itu 69. Semuanya diurutin 1 sampai 9 data itu terurut dari kecil sampai besar. Dicari nilai tengahnya. Yang tengahnya biasanya karena ini 9 berarti otomatis data kelima ya. Bisa kamu urutkan. Begitu? Seperti itu ya hadirin. Jadi kira-kira seperti itu. Tambahannya lagi, karena kita PAT ini seluruh materi kelas 7 itu dimulai dari himpunan ya, himpunan. Berarti kamu juga harus ingat lagi bagaimana cara mencari himpunan misalnya diketahui gitu ya, pekerja berapa jumlahnya, diketahui yang suka ini, hobi ini, yang suka hobi ini gitu, dijumlahin seperti itu ya. Jadi materinya himpunan, materi sudut, jangan lupa kamu klik lagi kalau mau belajar, klik lagi video Ibu tentang sudut ya, yang seperti itu. Kalau belum paham klik lagi, dilihat lagi ya. Terus tentang sudut, tentang materi-materi segitiga, segi empat, dan sedikit statusnya udah Ibu berikan ya, sedikit gambarannya. Jadi kira-kira seperti itulah, nggak akan susah. Kalau kamu belum paham, boleh tulis di komen. Kalau belum paham, diulangi lagi. Klik lagi, ulangi lagi, tulis, stop, ditulis. Klik lagi, stop gitu, ditulis. Jadi dituliskan, kamu kerjakan lagi. Insya Allah bisa. Oke? Ibu berdoa mudah-mudahan kamu besok yang mau ulangan sukses. Ya, semuanya nilainya bagus. Gak ada yang remedial lagi. Mudah-mudahan itu juga bagian daripada berkah ya, karena kita ini selalu di rumah gitu, menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah juga sehatkan selalu, jadi besok bisa lancar, CBT-nya juga lancar, tidak ada masalah. Oke hadirin ya, sukses. Mudah-mudahan tidak ada yang susah dalam hidup ini. Yang susah paling hanya matematik, jadi biasa, semua orang juga susah. Tapi yang penting kamu malam ini kamu klik, kamu tulis, jangan lupa ya, soal-soal yang sudah Ibu kasih kamu kerjakan ya, terutama latihan itu semua tentang tentang apa tuh ya, tentang himpunan,
tentang materi ya yang tadi ya teh, yang ada di semester 2 ya. Oke, terima kasih, itu saja. Yang penting kamu semangat terus berusaha dan belajar. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.